Ini kemarin ketika Menteri datang, itu kemarin nggak dibikin Bang Ricci spanduk. Selamat datang Pak Sandiaga Uno, terus ada foto Bang Ricci di samping. Ketua Pokdar. Nggak dibikin. Enggak dibikin Bang Boy. Kecewa saya. Ini zamannya pencitraan. Iya. Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini 2 orang. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang seperti biasa, kita lihat dulu video berikut ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Kampung Wisata Adat Kampung Seribu Gonjong atau yang dikenal dengan Kampung Sarugo dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia akhir pekan kemarin. Sandiaga menyampaikan apresiasi kepada pengelola dan masyarakat Kampung Wisata Sarugo yang terpilih menjadi salah satu dari 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Kampung Sarugo terbukti mencetuskan dan mempertahankan branding yang berdampak pada dunia pariwisata sebagai kabupaten beradat dan berbudaya, serta juga berhasil meraih juara 2 pada kategori kampung adat terpopuler. Kampung Sarugo dikenal karena masih memiliki banyak bangunan rumah adat dengan 5 gonjong yang melambangkan 5 rukun Islam, lingkungan desa masih asri, di kawasan pegunungan, dan memiliki kebun jeruk siam. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dunia TV, barusan sudah kita lihat video liputan di sebuah kampung yang sangat indah sekali, Kampung Sarugo. Ada menteri di sana ya dan beberapa pejabat terkait ya yang datang begitu ramai ya. Karena ada menteri, mungkin karena indahnya Kampung Sarugo. Itu kita bahas ya. Kita kenalkan dulu bintang tamu kita. Ini abang nggak deg-degan lagi kan? Aman ya. Bang Muhammad Abdi ya, saya panggil abang aja ya. Oke, sebagai apa bang di sana bang? Boleh kenalkan lagi lah. Saya dari kampus. Dari kampus ya? Barat, ya. Ya, jauh-jauh dari kampus ke Kampung Sarugo ya. Udah berapa lama ini ya waktu itu? Udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Oke pemirsa, Bang Abdi ini sebenarnya udah 2 kali duduk di sini ya. Saya bincang-bincang, saya tanya-tanya dengan biasa-biasa saja. Sekarang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk lagi untuk saya ajak diskusi. Kalau mau buka masker nggak apa-apa. Oke, yang di sampingnya Ricci, ini Bang Ricci apa nih saya panggil? Ricci Chandra. Ricci Chandra. Nah, ini sebagai apa di sana? Ajudan menteri bukan ya? Bukan atau ajudan bupati? Iya. Masih ketua Pokdaris, Bang. Ketua Pokdaris. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi ajudan menteri seperti yang Abang. Mudah-mudahan amin ya. Kalau mau buka masker abang silahkan. Oke, terima kasih Kita Bang. sudah jaga jarak loh. Kita cuci tangan aja tadi pakai air terjun. Iya. Orang pakai galon, kita pakai air terjun ya. Bang Ricci sebagai ketua Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata ya. Mudah-mudahan semuanya kita benar-benar sadar ya. Jangan ketika ada momen baru kita sadar ya. Mudah-mudahan Bang ya. Semoga kita doakan. Bang Ricci ya, sudah berapa lama ini menjadi ketua kelompok sadar wisata di Kampung Sarugo ya? Kampung Sarugo Bang. Itu pelantikan pertama itu pada tanggal 31 Agustus 2019. 31 Agustus 2019, 2 tahun ya? Udah 2 tahun lebih. Oke, ya itu berarti waktu itu Kampung Sarugo lagi ininya enggak? Lagi booming-boomingnya? Belum. Oh belum ya? Belum. Awal-awal memang kita bertemu dengan beliau, Bapak Muhammad Abdi. Kemudian dibentuk Pokdarwis. Ketika itu beliau bercerita kepada kita bahwasanya di Kampung Sarugo ini ada potensi. Yang bisa kita jadikan tempat wisata. Untuk itu kita perlu membentuk kelompok sadar wisata. Iya, kelompok sadar wisata ya. Oke, ini berarti sudah 2 tahun 2 ya. tahun. Dibentuk sebelum Kampung Sarugo ini benar-benar belum booming Bang ya? Belum. Masih melangkah ya. Berat sekali ya, saya yakin itu ya, berat sekali ya. Ini masih betah ya menjadi ketua ya. Biasanya kalau yang saya tahu ini ya, ketika anggaplah ketua ini pelatih ya. Ketika lagi naik-naiknya akhirnya diganti ya.
Siap diganti selalu, diganti, siap. ya. Biasanya padahal pelatih ini nggak cacat segala macam, nggak ada apa, Nggak ada hujan, nggak ada petir. nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada kegagalan, ya ganti aja. Ini reformasi katanya, regenerasi ya. Ini yang bingung saya kalau pelatih sepak bola. Ini bukan Pak Darwis loh. Oke, kita ke abang ini. Kemarin abang ikut waktu Pak Menteri Sandiaga Uno mengunjungi ya. Ikut menunggu di sana atau ikut foto-foto, dokumentasi segala macam? Makasih Bang. Bang apa ya? Bang Boy. Bang Boy. Kebetulan kita tentu tidak hanya sekedar ikut-ikutan di sana. Ya, paham. Karena bahayanya ikut-ikutan itu berat, The Boy. Daripada ikut-ikutan, mending gak ikut sama sekali. Kita memang seperti dari Ci sampaikan tadi itu, sepertinya 2 tahun kok terlalu cepat. Terlalu cepat ya? Dalam sebuah proses ya bersama-sama anak negari yang punya spirit, punya semangat untuk berjuang. Karena kita tahu kawasan Kota Tinggi, 50 kota Sumatera Tengah umumnya, itu kan adalah kawasan perjuangan PDRI, Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. Sumatera Tengah saya ingat perjuangan waktu itu ya. Oke, lanjut. Waktu itu Bang Boy usianya berapa itu? Itu waktu saya sudah ikut berperang. Masih muda-mudanya lah. Jadi alhamdulillah spirit itu bagi generasi ini di Kota Tinggi, di Sungai Dado, ya, kami melihat masih terjaga, masih terpelihara, sehingga karena pada semangat itu juga jadi spirit bagi kami untuk turut dalam tanda kutip mensupport secara total pengembangan kawasan berbasis potensi lokal di Sungai Dado ini. Alhamdulillah mulai dari persiapan ya dari Cia, sebelum kedatangan Pak Menteri ikut juga sama-sama. Oke, sampai waktu itu kemarin sudah kita bahas juga ya, juara 2 API Award ya. API Awards ya. Iya 2020 ya, se-Indonesia juara 2 ya. Mengambil itu di mana waktu itu piagam sama pialanya di Labuan Rajo ya. Labuan Bajo. Oke. Timur. Sama Bupati yang ambil waktu itu. Ya, Bapak Bupati. Bang Riki sebagai Ketua Darwis nggak ikut waktu itu? Oh, tidak Bang Boy, mungkin karena situasi dan kondisi pandemi sekarang, jadi untuk yang menjemput Bapak Bupati. Oke, jadi memang karena pandemi ya waktu itu ya. Ya oke lah, saya ngerti. Mungkin waktu itu Bang Riki pertama pandemi ya, sang klasik itu ya. Oke ya, mungkin kedua ini mungkin karena ini ya. Bang Riki benar-benar totalitas untuk Kampung Serugo ya. Jadi untuk keluar dari Kampung Serugo itu susah ya. Keluar dari Serugo rugi kita Bang Boy. Masa keluar dari Serugo orang keluar dari Serugo ya. Tiba di Narako ya Bang. Tiba di Narako ya. Biarkan Pak Bupati ke Narako begitu. Bukan. Biarkan Bapak Bupati yang terhormat yang bisa mewakili di sana ya. Memang itu kapasitas Pak Menteri ya. Tapi seandainya diajak nih mau juga kayaknya. Oke, nih ke Bang Riki dulu, Bang Abdi ya. Sampai sejauh ini sudah 2 tahun ini ya, ulang tahun yang kedua ya. Yang kedua. Nih sudah banyak sekali pejabat-pejabat yang datang ya. Kemarin terakhir Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Ya, oke, dari anggota DPR sudah juga ya. Sudah. Ada yang belum tapi sudah. Ya ada yang belum menginjakkan kakinya tapi sudah. Saya lihat ini. Iya. Saya lihat ada balihonya baik di media sosial ataupun di mana sudah saya lihat ya. Itu mungkin sebagai bentuk apa itu Bang? Kita tanya ke Bang Abdi dulu. Ada yang sudah yang belum ke sana tapi sudah. Saya lihat Bang di media sosial. Ya berarti kan lumayan juga tuh. Udah spirit bersama ya, cari aman nih. Artinya kan perang itu bentuknya bisa macam-macam. Selagi itu hal positif ya tentu sama-sama kita dukung saja. Oke. Nah ini kepada Bang Riki ya, Pak Darwis itu berat. Saya yakin berat sekali ya, dari awal sampai sekarang akhirnya sudah menjadi fenomenal dan booming di mana-mana ya. Tapi Bang Riki ini nggak pernah saya dengar loh namanya Bang. Ini kenapa Bang Riki ini? Nggak mau pencitraan? Nah ini nggak pernah saya dengar loh. Saya susah nyari profilnya kemarin. Riki apa ya? Ya benar, saya susah searching di internet. Iya, nggak ada. Ada namanya Riki. Yang ada namanya pakai gelar-gelar belakangnya.
jabatannya mentereng kayak gitu kan. Yang pada intinya Bang Boy, seperti mungkin yang diajarkan oleh Bapak Abdi kepada kita, yang penting kita di dalam pariwisata itu dengan senang hati. Dengan senang hati dengan senang hati, walaupun kita tidak ditonjolkan ke depan, namun tujuan kita bukan itu, namun tujuan kita bagaimana supaya dapat mengangkat daerah kita. Apalagi itu kampung kita sendiri. Kampung sendiri. Utamanya tentu tidak lepas dari Sumatera Barat. Kenapa dibilang begitu? Karena Rumah Gadang adalah salah satu ciri kebanggaan kita di Sumatera Barat. Oke, berarti memang belum ya, atau memang tidak berkeinginan menonjolkan diri, menjadi kiper aja ya, menjaga gawang ya. Kalau ada takdir untuk dapat ditonjolkan, insya Allah bersedia juga, mau juga Bang Boy. Iya kan? Iya. Apalagi 2024 sudah dekat ya. Sudah mulai tahapan nih ya. Iya. Oke, Bang Ri, ini ke Bang Abdi lagi nih. Ini sudah 2 tahun loh Bang. Ini gimana di Kampung Sorghum sudah 2 tahun ini, apa sih menurun atau meningkat ini, atau makin rame ini yang berkunjung? Kalau untuk jumlah pengunjung tentu dari Ci dan teman-teman lebih tahu tentang itu. Kan artinya kalau bagi kita sebetulnya waktu 2 tahun atau lebih, 2 tahun atau kurang, itu memang merupakan rangkaian proses pengabdian kampus, tidak hanya di Kampung Sorghum. Saat ini kita juga lagi konsentrasi di Agam, di Nagari, Tanjung Raya, di Maninjau. Pada prinsipnya kegiatan pengabdian itu tentu mengajak generasi yang ada di kawasan tersebut untuk menyadari kalau mereka punya potensi loh. Mereka punya sumber daya yang sebetulnya bagi kita di kampung itu hal biasa. Tapi bagi orang lain yang melihat ini sesuatu banget. Nah itu mungkin kalau bahasa Daboy tadi itu kenapa Richie tidak sering tampil di depan atau ditonjolkan. Memang kalau di pariwisata itu intinya aktivitasnya mesti dengan sesuatu hal yang siap untuk berlumpur-lumpur, siap untuk berdarah-darah. Kita wisata alam ya, bukan wisata orang ya. Berjuang. Di situ butuh kerja ikhlas, butuh kerja cerdas, juga butuh di situ komitmen. Dan tanpa teman-teman bergerak di Kampung, tentu Sorghum tidak seperti sekarang. Pak Menteri pun datang, Pak Sandiaga Uno datang pun ke Kampung Sorghum, bukan datang tiba-tiba saja, tapi ada rangkaian proses sebelum itu. Karena Kampung Sorghum ikut di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Anugerah Desa Wisata Indonesia. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Jadi kalau 2020 Sorghum ikut Anugerah Pesona Indonesia ya. 2021 ini ikut Anugerah Desa Wisata Indonesia. Desa Wisata ini menarik sekali ya. Bentar Bang, kita lanjutkan ke Bang Richie dulu ya, sebagai Ketua Pokdarwis ya. Nah ini Bang Abdi kan sudah lama, dari semenjak melangkah dulu ya. Ini selama ini yang diberikan Bang Abdi kan sudah banyak. Tentu ada nggak yang beliau minta? Nah ini. Tapi jangan kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dena TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah masih bersedia duduk di samping saya, Bang Abdi dan Bang Richie. Kita ngobrol lagi ya. Ini pertanyaan di segmen 1 belum sempat dijawab oleh Bang Richie ya. Nih, Bang Abdi kan sudah 2 tahun di sana ya. Ini bukan tugas pribadi Bang Abdi ya ke sana ya, karena ada ditugaskan kampus, betul Pak Abdi ya? Kampus sebetulnya 2 tahun, Mbak Daboy, bukan saya pribadi. Iya kan itu maksudnya kampus ya. Kampus bukan pribadi ya. Bukan. Ya kalau pribadi beda lagi ceritanya. Oke, ini kan sudah 2 tahun di sana. Sudah banyak sumbangsi yang diberikan oleh kampus. Bang Abdi. Kampus. Kampus dan Bang Abdi. Kan Bang Abdi yang di sana sebagai ini algojonya kan terdepannya. Oke. Tentu sudah 2 tahun ini kan bukan perkara mudah ya, banyak sumbangsi juga membina segala macam. Apa yang diminta beliau ini? Ada Bang Aboy. Ada. Banyak. Apa berhubungan dengan 2024? Bukan. Oke. Pertama mungkin pesan
Pak Abdi dan kampus kepada kita, terutama kelompok kan, untuk lebih serius untuk menanggapi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di lapangan. Nah, tentu untuk bekerja dengan seikhlas hati, kita melakukan ini, otomatis ini yang kita kerjakan kan sosial sifatnya, Bang Boy, kan. Pesan-pesan atau permintaan Pak Abdi dan kampus itu seperti itulah. Jadi permintaan beliau ini sederhana ya? Sederhana. Nggak ada yang materi gitu, mungkin pamor segala macam. Oh, tidak. Nanti 1 tahun 2 tahun lagi tolong ya baliho saya. ini kan cuman kalau permintaan itu pesan-pesan itu kan sederhana, itu kan dari hati, itu kan juga kerja profesional ya, bukan permintaan dari ini ya, dari arogansi ya. Bukan, malahan Bang Boy, malahan kampus meminta ke masyarakat atau ke Kampung Serugo itu masih anak-anak yang tamat sekolah yang tidak mampu disekolahkan di UMSB. Disekolahkan di sana? Iya, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ini beasiswa. Beasiswa ya? Itu salah satu permintaan dari kampus. Waduh, ini banyak sekali kampus memberikan ini ya. Oke, ini benar ya, nggak ada permintaan lain selain dari untuk kemajuan Kampung Serugo ya? Tidak ada. Kecewa saya. Kalau saya yang menjadi Pak Abdi dan kampus ya, saya akan meminta setidaknya baliho saya terpasang selama 2 tahun itu. 2 tahun lagi. Berarti kita setuju setuju kita. Pak Abdi nggak bisa mempergunakan kesempatan yang ada. Padahal ini yang saya lihat ini ya, nggak tahu ini banyak sekali anggota DPR segala macam ini kayaknya di luar deh, tapi nggak di Indonesia ya. Selalu memanfaatkan situasi, kalau sudah langsung dipasang baliho selamat, mudah-mudahan ya, kayak ini Olimpiade kemarin ya, yang dapat medali emas ya, pebulu tangkis ya, besar juga foto dia dibanding yang mendapat medali ya, tapi itu di luar negeri, itu adanya. Oke Pak Abdi, kenapa ini Pak Abdi cuman itu wajarlah minta materi segala macam posisi, kenapa ini? Jawab sejujurnya Pak Abdi. Sebetulnya tanggung jawab dari perguruan tinggi itu kan, kalau kita kan ya bukan perguruan tinggi negeri ya, ada Boy ya, perguruan tinggi swasta. Universitas Muhammadiyah itu tergabung di PTMA, Perguruan Tinggi Aisyah Muhammadiyah Indonesia. Dulu saya pernah cerita kita ada 167 kampus di Indonesia. Dan salah satu target itu kan ya membantu pemerintah dalam melaksanakan undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa di sini tentu konteksnya bagaimana agar generasi tidak hanya cerdas di kelas, tidak hanya cerdas di kampus, tetapi juga memiliki kemampuan paling tidak bisa mengelola daerahnya sendiri. Dan untuk mengelola ini tentu generasi tidak bisa sendiri. Disitulah peran dari kampus sebagai melakukan pola-pola pendampingan. Dan pola pendampingan ini juga tidak bisa instan. Seremonial, kemudian datang sebentar terus nggak datang lagi, atau hanya sekedar untuk mengambil data penelitian segala. Kalau di kampus kami tidak seperti itu. Tidak ya. Totalitas itu ya mesti dah Boy, karena apa? Masyarakat itu butuh sesuatu yang pasti. Ketika kita datang seketika, kemudian memberi sesuatu atau harapan yang dalam tanda kutip baru hanya sekedar mimpi. Nanti 2024 aja ya. Itu kan juga tidak baik terhadap masyarakat. Nah itu yang kami coba lakukan, dan memang ikut di beberapa event yang sifatnya skala nasional, provinsi, itu memang merupakan bagian dari yang membangun spirit untuk generasi di kampung. Alhamdulillah 2020 Kampung Serugo ikut di Anugerah Pesona Indonesia. Alhamdulillah masuk dapat juara 2 itu untuk Indonesia. 2021 ikut Anugerah Desa Wisata Indonesia, dan mungkin beda polanya, Boy. Kalau di Anugerah Pesona Indonesia dulu itu kan pola pemenangannya lewat food. Kalau Anugerah Desa Wisata ini ada data-data yang kita input melalui form yang disiapkan oleh panitia Kementerian Pariwisata, dan yang diinput itu memang harus sesuatu yang memang apa adanya, real ya, yang real, tidak ngarang, tidak istilahnya
nanti kalau kita mengada-ada juga akan menghukum diri sendiri. Iya. Ini kapan jadi ini keputusannya? Proses penilaian itu mulai dari bulan Juli ya tadi, Bulan Juli. Nanti Juni, Juli, launching Anugerah Desa Wisata itu kalau tidak salah akhir Juni. Seperti Juni kemarin. Wisata Indonesia. Ya, kemudian ya. bulan Juli sudah ada proses Kementerian Pariwisata melalui kepanitiaannya melakukan penilaian seleksi dari 1831 desa wisata di Indonesia 1381 diseleksi jadi 300 besar. Mengkerucut. Oke, Kemudian mengkerucut lagi ke 100 besar. Terakhir kemarin itu untuk 50 besar. Alhamdulillah ini terakhir Kampung Sarugo masuk di 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Nah, momen kemarin kedatangan Pak Sandiaga Uno, Mas Menteri, itu tentu berhubungan dengan kedatangan tim juri juga penilaian. Jadi berbarengan dan memang Pak Menteri langsung memimpin penjurian ini. Dan di sini memang pertaruhan reputasi. Nah, itu ya. Teman-teman dari Kampung Sarugo, artinya 2 tahun kita dampingi masih terbiasa dengan hal-hal yang realistis. Ya. Masih terbiasa dengan hal-hal yang memang ini adanya. Ya. Kemudian ada perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat yang memang itu bersumber dari keinginan. Ya. Bukan apa istilahnya itu lip service untuk berbuat baik di hari itu. Kemudian kita menyiapkan sesuatu untuk kedatangan tamu, tidak. Tetapi memang apa adanya, dan kita melihat alhamdulillah Pok Darwis beserta segenap komponen masyarakat, kita juga lihat kesungguhan pemerintah di sini, Kabupaten 50 kota. Alhamdulillah karena Pak Menteri datang kali ya, totalitas terlihat. Tapi harapan kita tentu ini tidak hanya sebatas kedatangan Pak Menteri. Ke depan PR besar dari pemerintah Kabupaten 50 kota adalah tentu akan muncul sarugo-sarugo baru dengan pola-pola yang dinamis juga. Iya, pasti ya. Kita sangat yakin banyak perguruan tinggi. Kita juga support teman-teman dari kampus lain untuk ayo bersama-sama, tentu dengan pola kita masing-masing. Berjalan kan tidak harus berbimbing tangan, tapi yang penting itu kan seiring sejalan. Seiring sejalan. Nah, ini mungkin harapan kita ke depan, insya Allah Pok Darwis, komandannya Udarici, masih tangguh sih, bocah lihat sampai saat ini. Dan semoga untuk ke depan. Yang dari awal kan sampai sekarang kan masih tangguh. Ya. Sekarang ke Bang Ricci ini ya. Ini kemarin ketika Menteri datang, Bapak Sandiaga Uno, pasti kan sebelum dia datang sudah dipersiapkan, padahal sudah real ya, sudah ada sebelumnya ya, nggak banyak lagi yang dipersiapkan kan, paling ada yang dicat dikit ya, ada yang batu kerikil dimingkirkan dikit ya. Itu kemarin nggak dibikin Bang Ricci spanduk, selamat datang Pak Sandiaga Uno, terus ada foto Bang Ricci di samping Ketua Pok Darwis. nggak dibikin. Nggak dibikin Bang Boy. Kecewa saya. Ini zamannya pencitraan. Iya. Rugi saya Bang Boy ya. Rugi. Saya kalau tinggal di sana, walaupun nggak ada jabatannya, saya bikin aja di bawah tokoh masyarakat. Saya yang menokohkan diri, hak kan? Punya hak saya kan menokohkan diri. Saya yakin loh dengan kemampuan saya. Bodoh amat orang ya menilai saya. Oke, Bang Ricci. Ya itu Bang Boy, mungkin udah dalam 1 tahun ini tidak juga terlepas dari kita bilang anugerah dari Yang Maha Kuasa lah kan. Pertama 2020. Kampung Sarugo itu masuk API Awards dan masuk juga dalam nomor urut 2. Nomor urut 2 ya. Dan alhamdulillah 2021 itu sekarang sudah masuk 50 besar se-Indonesia. Dan tambah satu lagi Bang Boy. 2 hari selingan setelah Pak Menteri datang dari Sarugo ke Sarugo, itu tim dari provinsi datang ke Kampung Sarugo. Karena Kampung Sarugo ikut apresiasi Pok Darwis se-Sumatera Barat. Jadi kita masuk 5 besar lagi. 5 besar lagi ya, banyak Sumatera sekali Barat. ya. Ini kalau saya menjadi pejabat ini, kalau minta kegiatannya ini, tanggal-tanggal ininya kan. Bang Boy mesti kasih perhatian penuh ke Kampung Sarugo kini dah Boy. Masa ya udah dapat anugerah Pusat Indonesia,
udah masuk 50 besar anugerah desa wisata Indonesia. Dan nggak bisa kayak gini aja. Ini kan sudah ada Net TV, udah Oh iya. Ngapain juga udah saya? berapa kali? Kapasitas saya nggak ada di sana. Iya. Nggak ada kapasitas, nggak ngerti juga ini apa. Kan ngapain saya? Kalau nggak ngerti ngapain kok ikutan? Ini kan gini. Oke. Ke Bang Ricci, ini kan penjuriannya kapan ini yang pesona Anugerah Desa Wisata Indonesia. Desa Wisata Indonesia. Itu setelah Bapak Menteri datang ke Sumatera Barat. Oke. Itu di Sumatera Barat ada 4 Lokasi objek yang wisata, dikunjungi. Itu awal dia penjurian di Sumatera Barat. Berarti masih ada 46 daerah lagi yang dikunjunginya. 46 lagi ya, Ya, berarti di yang Indonesia. awalnya di Sumatera Barat ini ya, di Kampung Serugo. Oh enggak, Sumatera Barat dapat 4. Dapat 4. Desa Yang wisata. kunjungi pertama? Kalau saya tidak salah, Pariaman. Pariaman, Oke. Desa Wisata Ampar, kemudian Desa Wisata Sungai Batang di Agam, Desa Wisata Serugo. Kampung Serugo di 50 kota, dan Desa Wisata Sumpu di Tanah Datar. Berarti di Payakumbuh kan cuma satu di luar 50 ini kan, di Cuma Payakumbuh satu, dan ya. Kabupaten 50 kota ya. Nah, itu penjuriannya masih ada estafet sesudah itu atau gimana ini? Atau kemarin berakhir? Masih proses sekarang itu Masih udah proses, ya, karena tentu kan ada kemarin persiapan. tim juri baru datang. Oh, baru datang ya, Melihat, PDKT dulu lah ya. langsung menilai. Oke. Hasilnya kita belum tahu ya. Iya, Gimana? belum tahu. Oke, hasilnya belum dikeluarkan mungkin Iya. ya. Oke, berarti kan butuh persiapan juga untuk kedepannya Iya, kan. tentunya, kan Bang Boy. Kampung Sarugo bukan ad hoc ya, bukan pesta pergelaran ya, Iya. akan habis sehari 2 hari, akan lama habisnya kan. Ini apa saja yang sudah dipersiapkan ini? Mungkin dengan fisik di sana diperbaharui lagi, SDM-nya, dan juga dengan ini sebelum final ini kita undang-undang dulu lah pejabat ya. Jangan nggak diundang mereka datang ya. Iya. Apakah sudah seperti itu? Tapi jangan dijawab. Ya. Biasa ya, kita break Siap. sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak dan TV kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama tentunya, dan tentunya masih juga dengan bintang tamu yang sama ya, Bang Abdi dan Bang Ricci ya, sebagai Ketua Pokdarwis Kampung Serugo ya. Ini pertanyaan yang di segmen 2 tadi belum sempat dijawab ya. Ini untuk penjurian nanti, untuk final kan tentu harus ada persiapan Kampung Serugo ini ya, untuk mudah-mudahan bisa juara 1 lah Bang ya, di anugerah desa wisata ya. Iya, desa wisata ya. Ini persiapannya seperti apa? Sudah ada mungkin dari, kalau masyarakat Kampung Serugo pasti yakin ya, atau apalagi yang di tanah perantauan ya, sangat yakin sekali mendukung ya Kampung Serugo ini ya. Berapa lah SMS segala macam ya, donasi segala macam sedikit ya, mungkin berbeda dengan yang ya oke lah yang daerah-daerah sini ya. Nah, ini persiapannya atau dukungan dari pejabat-pejabat, oke, bapak-bapak, ibu-ibu kita yang terhormat itu sudah diberikan, atau mungkin aja nanti ya kalau sudah juara. Ini sudah ada kan? Pertama mungkin Bang Boy, salah satu mungkin bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintahan kita. Tentunya seperti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan waktu penyambutan Bapak Menteri kemarin. Oke, tentu Bapak Menteri. kedepannya sangat kita berharap tentu persiapan untuk di lapangan, terutama di kawasan Kampung Wisata Serugo, tentu itu masih banyak perlu pembenahan. Ini harapannya ini ke siapa? Ini ditujukan ke saya jangan? Oh, bukan ke Saya Bang kalau Boy. udah juara baru saya posting. Tentu Bodo amat, harapan itu tentu kita titipkan kepada pemerintahan kita Kabupaten Pemerintahan 50 kita. Kota. Oke ya, ke semua unsur ya. Ke semua unsur Bang Boy. Oke, siapapun ya yang memiliki rasa patriot dalam skala kecil ya untuk daerahnya ya. Oke, itu masih harapan atau sudah melakukan pendekatan ini? Tentunya kita melakukan pendekatan Bang Boy. Pendekatan ya? Melakukan pendekatan. Gak usah. Nanti kalau sudah oke mereka mendekat sendiri, bukan ini ya, bukan yang di sini, Ya, tapi betul. yang di sana. Oke. Tentu kita melakukan pendekatan seperti menyampaikan lah apa yang terasa bahasa apa yang terasa ya, Jadi lapehan selagi ya. selaku kita namanya di bawah sebagai kelompok sadar wisata, Oke. tentu skala-skala yang besar tentu tidak mungkin kita yang bisa megang seperti jalan menuju ke sana. Ya. Fasilitas-fasilitas umum. Ya.
ada jenjangnya ya, jangan lintas wilayah ya, bahaya. Tentu, itu, tapi kami di bawah Bang Boy, sebisa kami dari masyarakat, kelompok dan seluruh tuh unsur masyarakat, baik pemuda, kaum tua, itu ikut berpartisipasi kalau dalam masyarakat di sana nggak usah ditanya ya, lagi ya. tidak diragukan lah. Tidak diragukan ya. Bahkan kabarnya waktu API 2020 ya. Ya, itu nyumbang beras tuh Bang Boy. Rumah-rumah untuk jual. Ini jual ibu-ibu kita, orang-orang tua kita di kampung, ya. Oh ini satu cupak dari kami. Udah belikan pulsa ya. Juallah beras ini, belikan pulsa untuk SMS. Untuk memenangkan API Awards. Akhirnya menang dan banyak yang ngasih ini ya pujian, selamat, spanduk segala macamnya. Ini saya ingat waktu kemarin apa yang di dangdut itu ya, yang juara dari Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Pas juara langsung saya posting bangga. Ya. Pas dia melangkah, dia berjuang bodoh amat. Takutnya kalau gagal nanti ya, saya ada itu taunya gagal kan. Jadi pas juara aja ya, itu tabiat saya ya. Tapi kalau masyarakat kita di Minang ini yang sebagian asal dengan saya itu enggak. Mereka selalu aja ya. Kita percaya itu. Ya, oke. Bang Adi kenapa senyum dari tadi? Yakin sekali Kampung Sorghum akan juara nantinya di 2021. Saya rasa juara tidak juara itu bagian dari proses. Bagian dari proses. Dan proses itu perlu totalitas. Totalitas itu tidak bisa sendiri. Bentar dulu totalitasnya. Tadi saya masih ingat nih kata Bang Ricci. Harapannya menaruh harapan ke pemerintah, kota, kabupaten segala macam. Pokoknya Sumatera Barat inilah ya, yang merasa Minang ya, merasa pernah lahir di sini, besar di sini dan ada hubungan di sini. Menaruh harapan. Ini harapan sebenarnya kayak harapan Bang Ricci ini dalam bentuk apa sih? Dukungan aja, spanduk aja, atau caption aja? Ya saya rasa mungkin yang seperti saya sampaikan di awal tadi, The Boy, totalitas. Tidak hanya pemerintah, pemerintah tentu legislatif juga. Artinya ya sinergi eksekutif, legislatif, turunan ke bawah, OPD terkait, kemudian stakeholder yang lainnya, masyarakat di ranah, di rantau, kemudian seperti ya biasa kita dengar lah Bang, unsur-unsur yang memang mesti bersama-sama, unsur pentahelik itu ada pemerintah, perguruan tinggi, industri pariwisata, kemudian asosiasi komunitas, dan yang kelima itu media. Memang harus bersama-sama, seiring sejalan. Pemerintahnya semangat, legislatifnya tidak, kan susah juga. Terus sebaliknya, legislatifnya ngerti kalau ini mau dikembangkan, tapi pemerintah antara mau dan tidak, paham dan tidak, kan juga susah. Nah ini yang penting, komitmen bersama, CEO komitmen ini ya, baik di tingkat eksekutif, legislatif, berikut juga turunannya ke bawah. Kami melihat kolaborasi kepala daerah dari unsur senior milenial dan milenial di 50 kota, mungkin bahasa kami seperti itu. Sepertinya ini cukup kuat untuk katakanlah membangun 50 kota berbasis pemberdayaan masyarakat lokal melalui potensi yang ada. Karena kalau berbicara pembangunan daerah, ya masyarakatnya dulu lah. Berbicara tentang pembangunan daerah, tentu optimalisasi yang ada di daerah. Percuma nanti kepala daerah tidak hanya di sini, tempat lain juga membangun mimpi, tetapi masyarakat kita masih ada yang miskin, masyarakat kita masih ada yang belum bisa memberdayakan potensi yang ada, itu ya juga percuma. Dan ini tentu percuma. Makanya giat-giat. Ya, perlu kebalik ya. Semangat kepala daerah ini tentu juga harus diiringi. Oleh OPD-OPD di semua lini agar gerak bersama ini bisa sejalan. Dan prestasi pemerintah tentu merupakan bagian dari pengorbanan masyarakat. Nah, ini yang perlu jadi garis bawahi, karena tidak serta-merta ada prestasi tanpa ada usaha di situ. Dan usaha itu pasti ada proses. Ya, proses ini ya seperti yang Dabu sampaikan tadi, terkadang orang tidak begitu mengikuti proses, pengen hasilnya saja. Sebaliknya juga ada kita yang memang berproses bersama-sama, ya tapi seperti dari Cila ya, untuk tampil di depan itu nomor sekian, tetapi
sebetulnya pengorbanan beliau lebih besar daripada apa yang lain-lain lakukan bersama masyarakat di sana. Kita berharap itu, Daboy, ke depan 2 tahun ini bukan waktu yang singkat. Iya. Dan ini tentu perlu keseriusan karena 50 kota punya branding baru setelah Harau. Kalau orang lu cuma taunya Lembah Harau, kemudian menyusul Yadi dan teman-teman di Kepala Banda, sekarang sudah ada Kampung Sarugo. Kampung Sarugo. Nah, ini kan modal. Modal bagi 50 kota, modal bagi Sumatera Barat juga menambah. Nah, tinggal kita-kitanya nih ya, segenap unsur stakeholder memang ya ini tidak bisa kita elakkan. Ini mesti dipupuk, mesti dipelihara, mesti dijago, digadangkan sampai memang nanti memberi arti untuk kita semuanya. Nah, ini menarik sekali ya, perlu dipelihara ya, dirawat segala macam ya, kayak membesarkan anak kecil ya. Jangan membesarkan anak besar ya. 2 tahun itu kan Sarugo lagi lucu-lucunya gini. Lucu-lucunya, waduh. Itu gini. Kemudian kalau udah besar ya sedikit, ya akhirnya ada tercoreng sedikit ya, enggak. Masih ada anak kecil yang lain. Oke, ke Bang Richie. Ini Bang Richie, saya belum ngerti dari tadi harapan Bang Richie ini, kayaknya jawabannya masih juga aman-aman aja ya. Jujur aja lah Bang Richie sebagai ketua Pokdarwis, apa sih keinginan Bang Richie sebenarnya untuk Kampung Sarugo ini kepada pemerintah kota, kabupaten, dan kepada masyarakat lain, kepada masyarakat Kampung Sarugo nggak usah ya, mereka sudah paham sekali ya keinginan bersama ya. Nih nggak apa-apa nih Bang Richie sampaikan, tapi jangan jawab ya, dukungan dalam bentuk caption di Facebook, Instagram, media sosial, dalam bentuk spanduk, jangan itu dijawab ya. Silahkan Bang Richie. Ya, mungkin harapan Bang Boy secara menyeluruh kita meminta tentu harapan secara fisik. Ya, fisik. Yang saya tunggu. Berbentuk fisik itu salah satunya mungkin jalan-jalan di lokasi kawasan kampung, dan terutama tentu jalan untuk menuju ke Kampung Sarugo. Ya, misalnya kalau sekarang Bang Boy masih ada jembatan Sidratul Muntaha yang kita lewati sebelum sampai ke Sarugo. Masih ada ya? Masih ada. Ya itu kan bisa nanti dibikin jembatan yang bagus. Ya nggak apa-apa lah, diukir nama di sana dari si Anu. Iya, jembatan Siratul Mustaqim. Nih kalau punya uang nanti saya mau menyumbang batu sekitar beberapa kubik lah ya. Batu bata ya, berapa itu. Nanti saya tulis nama saya. Siap, boleh. Bung Boy, host Otaki 2024. Nah, gitu juga. Oke. Mungkin tambahannya tentu secara menyeluruh yang seperti kita sampaikan Bang Boy, yang kita minta tentunya dukungan secara fisik. Fisik ya, benar-benar real ya. Iya. Oke, itu saja ya. Bang Pedi masih ada yang ditambahkan sedikit aja lah, 1 menit aja lah. Yang pertama tentu selamat. Oke, kita kasih selamat. Menyelat yang ke-2 tahun ke Kampung Sarugo, spirit semangat masyarakat, kami pun dari kampus banyak belajar dari situ Boy. Bagaimana mulai dari orang tua, Nina Mama, alim ulama Ceda Pandai Budokanduang, bisa seiring sejalan sekaligus memberikan pelajaran untuk kita bersama. Tapi dinamika tentu ada di situ, dan di situ juga kesalutan kami ke tokoh masyarakat di Kampung Sarugo. Dinamika itu bisa dikelola sehingga menjadi sebuah energi baru yang bisa untuk saling menguatkan. Jadi perbedaan sepertinya di situ malah jadi potensi untuk bisa saling menguatkan. Mungkin beda dengan Boy di luar sana, perbedaan malah menjadi jurang pemisah di antara kita. Tapi di Sarugo tidak. Kemudian yang kedua, itu ke pemerintah. Karena apa? Contohnya saja kemarin itu waktu Pak Menteri mau datang, kami dengar kabar, di kabar nih yang kami dengarkan, akan didatangkan untuk memperbaiki jalan-jalan yang dulu, bahasa dari Cita di Sidratul Muntaha itu. Saya malah bilang nggak usah. Ya nggak usah ya. Biarkan Pak Sandiaga Uno menikmati lubang-lubang jalan itu, jalan Berdua, agar apa? Pemerintah pusat tahu, Bu. Kalau masih ada daerah yang seperti ini, kemudian tentu dari sana akan muncul nanti kebijakan dari pusat, provinsi dan daerah, kabupaten kota. Tentu
tidak hanya berdampak kepada Sarugo. Tetapi tentu ke sebuah kawasan, ya paling tidak kalau saya pinjam bahasanya Pak Ketua DPRD 50 Kota, Pak Deni Asra, bagaimana agar kawasan Blok M ini bisa juga berkembang ke depannya. Blok Mudia. Gitu. Itu aja Bang Abdi. Terakhir ke Pok Darwis. Ke Pok Darwis, prestasi yang saya tahu itu sudah 3 didapatkan. Anugerah Pesona Indonesia 2020. 2021 ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, 50 desa terbaik di Indonesia. Itu prestasi Pok Darwis. Spiritnya dari sana. Saya kirain itu prestasi. Kemudian yang ketiga, apresiasi Pok Darwis Sumatera Barat ya, 5 besar kemarin. Nah tentu Pok Darwis selaku lokomotif dalam pemberdayaan masyarakat ini ya harus menjaga spirit, harus menjaga kekompakan, komitmen, jangan sampai berpecah-pecah karena ya terlena dengan prestasi ini. Nah itu yang lebih penting dah Boy. Dan tentu bagi kawasan kita di sekitar ini menjadi inspirasi, saling menguatkan, dan tentu akan sama-sama kita rasakan ke depan. Mungkin tidak hari ini, bisa jadi manfaatnya dirasakan anak-anak dari Ci nanti, atau malah cucu mereka. Ya pasti kita pasti berpikir untuk jangka panjang. Jangka panjang. Dan proses ini ya memang harus tetap berjalan simultan. Ya komitmen, kerjasama semua pihak menjadi penentu masa depan Kampung Sarugo. Saya tertarik ini untuk generasi selanjutnya ya. Kayak Bang Ricci ya, kalau punya anak, wah dulu bapak saya. Beda ya, ada di suatu daerah ya, baru 1 minggu 2 minggu bapaknya ini ya, itu gara-gara bapak saya ya, kayak ini proyek buat kamu. Di tempat kita tidak lama ya. Abdi, makasih Bang Adi sudah hadir di sini. Kita doakan ya Bang Ricci ya, apapun yang terbaik untuk Kampung Sarugo ya. Mudah-mudahan lancar semua ya. Jalan-jalan ya, ada jembatan tadi ya. Nanti kalau dibangun jembatan lebih bagus, gak apa-apa ya, ditulis siapa sih yang menyumbang paling besar ya, nomor 1 ini misalnya. Ya, gak apa-apa. Yang penting bagus. Ya, berfastabiqul khairat itu kan dianjurkan dalam agama. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu ya. Kita doakan saja. Mohon maaf nih Bang Ricci, sama-sama Bang Boy. Salah kata. Mudah-mudahan ya nggak bosan-bosan di sini ya untuk kita diskusi lagi ya. Nanti kalau sudah juara ya, kalau nggak juara nggak saya ajak. Apa? Nggak juara. Pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Dari bincang-bincang kita bersama 2 orang narasumber, ada beberapa kesimpulan, ada 1.300 lah ya. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, mengutip dari kata-kata Bang Abdi dan Bang Ricci, itu yang penting itu komitmen, kebersamaan, dan mengawalnya dari awal ya, dari proses ya sampai akhir ya. Jangan setengah-setengah ya. Pokoknya jangan setengah-setengah ya, gitu aja ya, dari awal Bang ya. Kalau setengah-setengah malah nggak usah sama sekali. Tidak lama setengah-setengah. Tidak lama setengah-setengah. Harus sampai klimaks ya. Itu menurut saya. Cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan Ketua Pok Darwis Kampung Sarugo. Agar kita tahu, ini loh ketuanya, bukan anggota DPR ini ya, bukan bupati, bukan kepala daerah, ini Pok Darwis, gara-gara beliau dan teman-temannya dan masyarakat dan Bang Abdi Kampung Sarugo seperti itu, bukan gara-gara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.